Nah, ini belum lagi soal PHK ya. Iya. PHK juga jumlahnya semakin banyak. Ya. Betul. Dan ya maksudnya merambah tidak hanya di sektor-sektor yang paling banyak terdampak kayaknya tekstil dan garment. Dan garment ya. Iya. Kemarin industri padat karya ya. Iya. Tapi sekarang juga merambah kemana-mana kan. Kemana-mana. Gitu. Dan retail juga. Retail juga ya kan, dan itu ya kalau tidak segera dibenahi ya akan terjadi banyak pengangguran artinya kan di Indonesia kan. Gitu. Iya. Oke. Nah, sejauh ini perkembangannya gimana Mas Feby untuk yang PHK? Kabarnya semakin banyak ya jumlahnya. Kalau di data Kementerian Ketenagakerjaan sampai bulan ini November itu jumlah pekerja yang sudah kena PHK hampir 64.000. Oh. 64.000. Itu terus bertahap naik loh. Iya. Dari yang 40 terus 50.000 sekarang udah 64.000. Iya, betul. Ini itu terus sedang tidak baik-baik saja sebenarnya. Iya. Betul. Dan bukan tidak mungkin ketika nanti misalnya ini kan penutup tahun ya, akhir tahun ya. Nanti pas awal tahun pajak PPN berlaku 12%, bukan tidak mungkin bertambah lagi tuh ya. Betul. Itu. Ada potensi ke situ. Ada potensi bertambah lagi. Sementara dihadapkan juga loh pada jumlah pengangguran yang cukup tinggi. Tadi saya baca juga info. Ini infonya dari Menteri Ketenagakerjaan ya, Yasirli, yang bilang tingkat pengangguran Indonesia masih cukup tinggi sampai 7,5 juta orang. Iya. Ini juga menunjukkan situasi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Menteri pun mengakui sebenarnya kan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Oke, kita lihat dulu. Ini adalah lingkaran setan PHK. Agak ngeri ya. Pengangguran di Indonesia 2024. Angka pengangguran Februari 2024 7,2 juta orang. Dan terus meningkat 7,47 juta orang. Pengangguran terbanyak ini lulusan SD 2,32%, SMP 4,11%, SMA 7,05%, SMK 9,01%, D1, D2, D3. Ini Kampung Melayu Senen ya, D1 ya, D2 4,83%, D4 atau D1, S2 dan S3 5,25%. Berarti kalau kita lihat yang tertinggi itu di SMA sederajat nih, SMA dan juga SMK 9,01%. Sementara untuk jumlah pekerja kena PHK adalah 63.947 orang yang tadi disebutin sama Mas Feby ya. Iya. Dan Jakarta jadi daerah dengan PHK tertinggi. Nah, ada komentar dengan statistik dan data ini? Iya, kalau dilihat data jumlah angkatan kerja kita nih, dari hampir 300 juta penduduk itu jumlah angkatan kerja kita 143 juta. 30%-an ya berarti. Iya, itu. Dan jumlah PHK-nya 64.000. Jadi angkanya lumayan besar. Untuk jadi sorotan pemerintah sih. Dan untuk industrinya sendiri, industri tekstil dan garment tadi yang paling banyak melakukan PHK padat karya. Banyak pabrik-pabrik garment di Jawa Barat udah pada tutup gitu-gitu. Ini agak itu yang di Ranca Ekek tuh di Jatinangor daerah situ itu banyak pabrik tekstil tuh dan pada tutup. Dan banyak tutup. Nah, di Sritek sendiri juga udah pilot kan. Cuman memang ada upaya penyelamatan nih dari pemerintah. Kalau menurut Mas Feby itu perlu di bailout nggak sih Sritek? Bagus sih upaya pemerintah untuk selamatin Sritek karena jumlah pekerjanya kan 20.000. Karena bukan cuma Sritek ya, ada anak cucu perusahaan juga ya. Cucu perusahaan dan 20.000 itu kalau misalnya berkeluarga udah berapa kepala tuh ya? Kan dampaknya besar, makanya emang setuju sih buat pemerintahan Pak Prabowo buat selamatin Sritek. 20.000 dikali 4 satu orang ya kan 80.000 orang. Iya, itu karena dampaknya besar. Iya. Dan tadi kita lihat juga ternyata yang PHK juga paling banyak di Jakarta. Kenapa bisa begitu? Jakarta kan katanya kan kota global nih. Nanti mau jadi kota global. Katanya pusat ekonomi. Ekonomi. Setidaknya sebenarnya sampai hari ini juga Jakarta menjadi pusat ekonomi kan? Pusat bisnis di tanah air. Nah, tapi kok PHK-nya juga tinggi? Iya, Jakarta kan sentral semua pusat industri ada di sini kan. Sentral di Pramuka, Pak. Itu. Iya betul. Hotel Pak itu Pak. Hotel. Gerbangnya udah digembok. Waduh. Ini Puncak. Oh gitu. Tahu banget ya. Paham betul. Ini alumni Marimba tuh. Oh gitu ya. Iya. Oke, lanjut Mas Feby. Iya, di Jakarta itu ada. Maklum ya, sabar ya, di sini banyak belokannya.
Di Jakarta sendiri ada 14.000 dari 64.000 yang pekerja yang kena PHK itu ya apa kalau lihat kalau di datanya sih nggak ada sektor apa yang itu sebenarnya ya, karena itu yang di PHK. Nah, yang mencari pekerjaan kan banyak juga, Mas. Iya kan? Makanya balik lagi ke tadi, investasi itu penting banget buat kita supaya lapangan kerjanya makin banyak. Karena angka kelulusan juga sekarang kan makin meningkat nih. Jumlah generasi muda angkatan kerjanya nambah. Yang baru lulus kuliah aja nih sampai sekarang banyak yang belum pada kerja. Masih susah gitu ya kan. Sementara yang kerja di PHK gitu. Betul. Ini jadi ruwet ya. Iya. Dan ini juga dialami sebenarnya oleh perusahaan multinasional ya. Terbaru kan Pizza Hut tuh. Selain gerainya tutup, tapi pegawainya juga banyak yang di PHK. Iya. Kalau ini memang murni dari kondisi perekonomian atau ada faktor geopolitik juga tuh? Ada faktor geopolitik juga. Apa yang waktu boikot waktu Israel Palestina itu pengaruhnya besar banget. Ada temen di KFC cerita bagian logistiknya sekarang sepi, jadi KFC juga kena ya. KFC juga kena, beberapa gerainya tutup juga dan ada pengurangan pekerjanya juga di sana gitu. Termasuk Starbucks juga katanya. Iya, itu juga Starbucks. Sebenarnya saya ada saran sih buat KFC kalau misalnya pengen naikin omset lagi. Apa tuh? Kan mereka jualan ayam ya, ada yang kurang Pak. Mereka nggak ada sate usus. Jelele biar bisa menyentuh lapisan bawah Pak. Betul. Harus ada ceker, atau harganya dikurangi ayam. Itu harus ada Pak. Bener. Anti ampela juga ya. Jeroan semua. Emang orang kita seneng jeroan sih ya. Iya, benar. Bisa jadi masukan juga buat. Bisa jadi masukan bener. Iya, kan nasi uduk udah ada tuh ya. Nasi uduk udah ada. Oh iya bener. Ada menunya. Nasi uduk ada ya. Menunya kan sudah ke Indonesiaan ya. Iya, benar. Iya. Tinggal harganya atau harganya diturunin. Nggak bisa, kan mau naik pajaknya. Iya, makanya apalagi pajaknya mana naik. Iya. Nah, kalau untuk yang ini katanya Gen Z juga susah ya dapat kerja ya. Itu faktornya memang karena kualifikasi. Artinya gini, kualitas, mereka nggak qualified menurut standar perusahaan atau gimana tuh? Ya satu ada lapangan kerjanya. Kayaknya satu lapangan kerjanya emang terbatas juga dan banyak perusahaan juga nahan buat pembukaan lapangan rekrutmen pekerja baru juga gitu. Dengan diberdayakan aja yang udah ada ya. Iya itu, jadi dimaksimalin pekerja yang ada. Iya. Gitu. Ini repot juga ya sebenarnya ya. Iya Bang. Makanya. Oke, kalau kita runut lagi tadi di PHK di industri tekstil banyak ya. Selain tekstil apalagi sih? Di retail banyak. Retail. Retail tuh ya KFC, pizza. Oh, dan ini sebenarnya kalau di retail itu sudah terjadi dari beberapa tahun. Kita tahu seperti apa dulu? ITC itu biasanya di ITC Carrefour. Ya, Carrefour itu beberapa sepi sampai meskipun dialih fungsi atau diakuisisi oleh retail lainnya Itu juga sama tuh. Banyak sepi yang tutup juga, sepi juga ya. Iya betul. Supermarket juga banyak yang tutup ya. Iya. Giant waktu itu juga kan tutup juga. Giant. Itu faktornya apa tuh, Mas Feby? Apakah daya belinya yang terus menurun atau ada perubahan pola belanja menjadi online atau gimana tuh? Iya, kayaknya perubahan pola belanja. Di selain tadi tekstil, retail dan ini emang terjadi perubahan pola belanja masyarakat juga, ada yang ke online juga kan, banyak juga kan. Ya itu juga bisa jadi, harganya juga lebih murah. Kalau pemain beda tahu aja dia memanfaatkan cashback. Dan masyarakat juga mungkin males juga buat jalan ke plus COVID. Plus COVID juga itu pengaruh juga. Baliknya dari situ ya. Jadi pada mageran ya. Iya, bukan mageran juga karena dulu kan nggak boleh pergi kemana-mana kan, akhirnya belanja online. Kasihkan belanja online kan. Iya. Ya kita kan sekarang belanja kan cuma masukin di keranjang doang nih, di check outnya enggak kan. Sampai penuh tuh. Iya, 30 item mau jadi keranjang doang. Nggak dibayar. Tadi itu nahan. Nunggu angka kembar kali Pak. Oh iya, 11, 12, benar. Gitu makanya kan? itu gerai atau toko offline jadi kalah saing dan tutup dan pekerjanya jadi kena PHK juga. Iya.